Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Mahfud Awaludin. NIM saya 2104011101058 dari IT 401 semester 4. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dan UTS analisa berorientasi objek. Diberikan ilustrasi pada sebuah klinik, misalkan klinik X yang sistem administrasi dan data rekamedik pasiennya masih bersifat manual, belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien tadi itu harus mendaftarkan lebih dahulu untuk didaftar dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien mengunjungi ruang klinik sampai bagian administrasi. Persilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik tersebut. Untuk soalnya, yang pertama, gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam bridge picture diagram atau flow map atau flowchart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X. Yang kedua, jika rekan-rekan diminta untuk membuatkan sistem administrasi dan data rekamedik yang terkomputerisasi pada klinik tersebut, buat sebuah analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user requirement dan requirement gathering. Ketiga, gambarkan fungsional sistem dalam diskusi dan buatkan kalkulasi pada tesnya. Buatkan diagram aktiviti dari sistem visual yang akan buat presentasi untuk PPT dari hasil pandang teknik presentasi dalam bentuk desktop dan juga media sosial bahasan nomor 1, sistem yang berjalan pada klinik. Ini dilihat sistem pendaftaran pasien. Pertama, registrasi pasien. Pasien datang ke klinik, start, itu menyampaikan kebutuhan kepada petugas. Lalu, ini petugas melakukan pengecekan status pendaftaran pasien. Jika pasien baru, maka dilanjutkan dengan pendaftaran baru, menyerahkan identitas. Kalau pasien lama, langsung daftar ulang dan memberikan nomor antrian. Ini petugas melakukan pengecekan data pasien dan pembuatan kartu pasien dan dokumen rekam medis. Memberikan dokumen rekam medis kepada perawat, memberikan nomor antrian beserta kartu pasien. Lalu, sini untuk yang baru, pasien menerima kartu pasien beserta nomor antrian. Untuk yang baru mendapatkan kartu pasien. Lanjut, sistem pemeriksaan pasien. Ini pemeriksaan awal pasien, perawat, ini sistem informasi, start, perawat menerima laporan rekam medis pasien, memanggil pasien menuju ruang poli, pasien mengikuti perawat menuju ruang poli, melakukan pemeriksaan asesmen awal pasien, mencatat hasil pemeriksaan dan memberikannya kepada dokter. Pasien melanjutkan pemeriksaan bersama dokter. Selesai. Bahasan soal nomor 2, user requirement dan requirement gathering. Berikut rincian penjelasan dari analisis sistem yang berjalan. 1. Pendaftaran. Pada proses pendaftaran, pasien memberikan kartu identitas, kemudian petugas melakukan pencatatan data pasien, pengkategorian klinik yang dituju dan melakukan pendaftaran, lalu membuat arsip atau buku rekam medis dan membuat kartu pasien bagi pasien baru.
2. Pemeriksaan. Pasien menunggu untuk dipanggil setelah mendapatkan nomor antri pasien dan arsip rekam medis pasien diserahkan kepada petugas pemeriksa atau dokter. Kemudian melakukan pemeriksaan pencatatan pada arsip rekam medis pasien dan memberikan resep obat untuk pasien untuk diserahkan ke bagian apoteker. 3. Pembayaran. Jika ada penanganan lanjutan khususnya pada kronik gigi, maka pembayaran tindakan dibayarkan setelah pemeriksaan pada petugas administrasi. 4. Pengambilan resep. Pasien menunggu resep obat yang disiapkan apoteker dan melakukan pembayaran. 5. Pembuatan laporan. Petugas administrasi membuat laporan dari data pasien yang tercatat dalam data pasien, juga laporan pembayaran dari data pembayaran. Biasanya pembuatan laporan dilakukan per 1 bulan untuk diserahkan kepada bagian keuangan. Kebutuhan pengguna. Halaman administrator. Pertama, administrator dapat menginput data pasien, administrator dapat menginput data dokter, administrator dapat menginput data user, administrator dapat menginput pembayaran, administrator dapat menginput data rekam medik, administrator dapat mencetak laporan data dokter, administrator dapat mencetak laporan rekam medik, administrator dapat mencetak laporan data pasien, administrator dapat mencetak laporan data obat, administrator dapat mencetak laporan data user, administrator dapat mencetak kartu pasien, lalu halaman dokter, dokter dapat menginput layanan pasien rekam medik, dokter dapat mencetak layanan pasien rekam medik. Setelahnya halaman apoteker, apoteker dapat menginput data obat. Pembahasan soal nomor 3, perencanaan sistem. Di sini digambarkan use case diagramnya yang diusulkan. Pertama, sistem pasien. Di sini registrasi dulu ke petugas admin, lalu melakukan pembayaran, pemeriksaan, dokter, apoteker, bagian keuangan, dan sekretaris untuk membuat laporan. Selanjutnya pembahasannya definisi aktor. Aktor merupakan orang atau user yang berinteraksi dan atau mempunyai hubungan timbal balik dengan sistem. Berikut adalah deskripsi pendefinisian aktor pada perancangan sistem informasi rekam medis pada klinik X. Aktor, pasien. Deskripsinya merupakan pihak yang melakukan pendaftaran untuk maksud mendapatkan jasa pelayanan kesehatan. Petugas administrasi, pihak yang bertugas melayani proses pendaftaran pasien dan melakukan proses transaksi pembayaran dengan pasien. Dokter atau petugas pemeriksaan, pihak yang melakukan proses pemeriksaan terhadap pasien dan memberikan resep kepada bagian apotek atau apoteker atau yang memberikan hasil diagnosis. Bagian apoteker, pihak yang bertugas melakukan proses penerimaan, resep, dan pemberian obat untuk pasien. 5. Bagian keuangan adalah yang menerima laporan dan kemudian digunakan sebagai bahan analisis atau pedoman pembuat keputusan bagi klinik X. Definisi use case. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling berhubungan antara unit atau bagian. Berikut adalah deskripsi pendefinisian use case pada sistem informasi rekam medis. Pertama, use case registrasi merupakan proses di mana pasien melakukan pendaftaran untuk melakukan pemeriksaan maupun melakukan pencetakan kartu untuk pasien baru, juga untuk melakukan proses pemilihan poliklinik tujuan. 2. Pemeriksaan merupakan proses di mana dokter atau petugas pemeriksaan memeriksa pasien dan di dalamnya ada proses pemberian resep yang akan berhubungan dengan bagian apoteker dan pemberian hasil diagnosis pemeriksaan. Pembayaran merupakan proses pembayaran jika ada tindakan tambahan dari dokter yang dituju, khususnya pada poliklinik gigi. Juga pada usulan ini terdapat pembayaran untuk resep sehingga tidak perlu melakukan banyak proses pembayaran. 4. Pengambilan resep merupakan proses penukaran resep dengan obat untuk kebutuhan pengobatan pasien kepada apoteker dan setelah melakukan pembayaran. 5. Laporan adalah proses rekapitulasi data pasien maupun data pembayarannya dilakukan oleh petugas administrasi untuk disamakan kepada bagian keuangan. Skenario use case. Nama use case-nya login, aktor, petugas admin, pemeriksaan atau dokter, tujuannya mengakses menu program. Aktor, memasukkan username dan password. Sistem verifikasi user dan password pada database. Jika password dan username benar, maka akan otomatis ke halaman utama untuk mengakses menu program. Petugas dapat mengakses halaman utama program. Skenario alternatif, username atau password tidak sesuai. Petugas memasukkan username dan password yang salah. Verifikasi username dan password pada database dan tidak ditemukan. Jika username atau password salah, itu menunjukkan pesan kesalahan dan tidak bisa
akses halaman utama. Lalu nama use case-nya registrasi, aktor pasien, petugas administrasi, tujuannya administrasi pendaftaran pasien. Lalu nama use case-nya pemeriksaan, aktor, dokter, pasien, memeriksa pasien. Lalu use case pembayaran, aktornya petugas administrasi, pasien, apoteker, tujuan melakukan pembayaran. Nama use case-nya pengambilan resep, aktornya apoteker, tujuan bayar resep. Nama use case laporan, aktor petugas administrasi, bagian keuangan, dan sekretaris, tujuan membuat laporan. Pembahasan soal nomor 4, diagram activity ya. Dilihat diagram activity-nya, ini dibuat di petugas pendaftaran ya. Start, input username dan password, menampilkan data login. Lalu muncul si rekam media jika login salah ke halaman utama. Lalu diagram activity pendaftaran sistem yang diusulkan. Pasien melakukan pendaftaran apakah sudah punya kartu atau belum. Jika tidak, mengikut data pasien dan mencetak kartu pasien. Lalu jika ia melakukan registrasi dengan kartu pasien, melakukan input data pendaftaran pemeriksaan. Pasien terdaftar dalam daftar di poliklinik tujuan dan menunggu pemeriksaan. Ini diagram pemeriksaan sistem yang diusulkan untuk pemeriksaan ya. Start, pasien masuk ke ruangan pemeriksaan. Dokter melakukan pemeriksaan dan diagnosa pasien, menginput data diagnosa pasien, menginput penanganan atau resep. Lalu pasien yang menerima resep dan hasil pemeriksaan. Lalu selesai N. Nah ini untuk diagram pembayaran, sistem pembayarannya. Start, pasien menyerahkan hasil pemeriksaan, petugas administrasi melakukan kalkulasi biaya total, pasiennya membayar total biaya, lalu petugas administrasi mencetak bukti pembayaran, menyiapkan obat pasien, pasien menerima obat dan bukti pembayaran, selesai. Ini diagram pengambilan start, tracker, obat, di pengolahan data pasien, menginput dan mengupdate data obat, menyimpan update data obat dalam database, selesai. Ini untuk bagian keuangan ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.